Gunther adalah juara dunia kelas berat yang baru setelah berhasil kalahkan Damian Priest di acara Premium SummerSlam tahun 2024. Selesain pendakiannya dari juara Intercontinental, terus jadi King of the Ring, sampai sekarang jadi juara dunia. Walaupun dia baru aja dapetin gelarnya, kita udah bisa lihat seperti apa akhir kekuasaannya jadi juara dunia nanti. Pasti Gunther akan jadi juara yang dominan dan kuat tentunya. Ada argumen buat beberapa babyface yang ada di roster buat gulingkan dan lengserkan Gunther di masa depan dan mungkin jadi bintang selanjutnya. Tapi, ada bintang lain yang seharusnya jadi orang yang mengalahkan The Ring General. Dan namanya itu adalah John Cena. Sebelum kita lanjut, aku pengen kalian like dan share video ini ke teman-teman kalian yang suka WWE. Dan jangan lupa subscribe soalnya channel ini upload video setiap hari. Let's go! John Cena adalah salah satu pegulat tersukses sepanjang masa, menangin banyak gelar sepanjang karirnya di WWE. Menangkan kejuaraan WWE pertamanya di tahun 2005 di WrestleMania 21. Cena habis itu menangkan 16 kali kejuaraan dunia selama karirnya. Yang terakhir diraih itu di tahun 2017 waktu dia berhasil kalahkan AJ Styles. Gak semua gelar juara ini hebat. Ada yang bertahan kurang dari sehari, seminggu, atau sebulan. Tapi terlepas dari itu, rekornya adalah salah satu yang paling luar biasa dalam sejarah. Baik John Cena maupun Ric Flair, sekarang mereka lah pemegang rekor yang sama, yaitu pernah menjadi juara dunia 16 kali. Perjalanan John Cena menuju 16 kejuaraan dunia itu bukan hanya bukti kehebatannya di atas ring, tetapi juga kemampuannya untuk terkoneksi dengan WWE Universe. Setiap gelar yang diraih menandai era yang berbeda di WWE. John Cena berevolusi dari Doctor of Thuganomics menjadi The Face of WWE. Etos kerja, dedikasinya ke perusahaan, dan kemampuan John Cena buat beradaptasi ke lanskap gulat yang terus berubah, itu udah mantapkan posisinya di antara para pegulat hebat sepanjang masa. Tapi, yang seringkali diabaikan itu pentingnya pecahkan rekor dari Ric Flair. Warisan Ric Flair identik dengan gulat profesional. Tapi sebagian besar kesuksesannya datang dari NWA dan WCW. Itu di luar WWE walaupun kedua perusahaan itu akhirnya terkoneksi dengan WWE. Mengingat sebagian besar kesuksesan Ric Flair itu datang dari luar, masuk akal bagi WWE buat punya seseorang yang setia sepenuhnya ke perusahaan, buat akhirnya pegang rekor gelar dunia terbanyak sepanjang masa. Gak hanya itu, kerja amal dari John Cena, komitmennya ke WWE dan masih banyak lagi, ngebuat Cena menjadi ikon yang jauh lebih baik untuk rekor ini jika ingin dipertahankan selamanya. Cena mungkin beberapa tahun ini nggak berkompetisi secara teratur, tapi kalau ada yang benar-benar layak buat pegang rekor gelar dunia terbanyak, itu ya cuma John Cena. Salah satu cara Cena saat ini bisa wujudkan itu tuh dengan menantang juara kelas berat dunia yang sekarang, Gunther. Selama bertahun-tahun, kisah Super Cena yang bisa kalahkan Super Heel yang lagi naik daun itu emang ngebosankan. Banyak yang gak suka juga dan ngebuat para fans kadang serang John Cena berkali-kali. Sejak Cena berhenti jadi pegulat full time, Cena udah terima gelombang dukungan yang positif. Banyak orang sekarang ngelihat kembali karirnya dengan lebih banyak cinta, rasa hormat, dan mungkin pengertian. Kalau Cena sekarang udah bisa dianggap sebagai underdog babyface dan para fans bisa ngedukung bintang super ini, WWE harus lakuin itu untuk yang terakhir kalinya. The Ring General, Gunther, udah bangun reputasinya sebagai salah satu pegulat terbaik dan secara teknis paling hebat di era modern. Perjalanannya sebagai juara Intercontinental itu bersejarah. Gunther bisa memadukan gaya gulat jadul dengan gaya gulat modern. Dia jarang kalah di WWE dan kehadirannya di atas ring itu sangat mengesankan. Hal ini jadikan Gunther kandidat yang sempurna untuk pertandingan dengan John Cena. Gak kayak beberapa super heel yang udah pernah dilawan Cena, Gunther itu dipandang sebagai ancaman yang real. Kalau dilihat secara realistis, yang cuma bisa kalahin Gunther sekarang itu John Cena. Ketidakpastian ini bisa nambah lapisan ketertarikan ke pertandingan mereka. Ngelihat John Cena yang akan bergulat untuk yang terakhir kalinya, itu akan jadi cara yang bagus buat kasih penghormatan ke karirnya yang fantastis dan ikonik itu. Gunther jarang kalah di WWE sejak dia debut di perusahaan. Dan dia juga punya aura dan kehadiran yang begitu dominan, yang bikin dia tuh jadi kandidat yang sempurna buat peran ini. Di masa lalu,
Selalu bisa diprediksi waktu Cena berhadapan langsung dengan kekuatan yang nggak terkalahkan. Tetapi dalam kasus Gunther, pertandingan ini sebenarnya nggak bisa diprediksi. Yang pasti ngebuat kemenangan John Cena itu akan memuaskan untuk para fans. Seorang bintang aktif, full time yang lagi jaya-jayanya kalah dari seorang bintang part time, itu biasanya bukan hal yang baik. Tapi, sekarang di WWE, hal ini jarang terjadi. Dan kalau hal ini terjadi lagi di penampilan terakhir John Cena di WWE, itu bisa diterima. Seperti yang udah disebutkan, di masa lalu, hasil seperti ini nggak akan diterima dengan baik dan hasilnya, karir Gunther pasti akan redup. Di bawah rezim kreatif yang sekarang, hal ini nggak akan terjadi. Udah dibuktiin waktu Gunther kalah di WrestleMania 40, yang ternyata ada rencana konkret yang udah disiapkan buat Gunther, yang bisa pulihkan momentum dan bangun jalan karirnya lagi. Hal ini jelas bisa terjadi kalau dia kalah dari Cena. Gunther nggak perlu khawatir sama sekali, karena posisinya di WWE itu udah terjamin aman. Karakter Gunther udah dibangun dengan cermat buat menahan kekalahan dan bangkit kembali menjadi lebih kuat. Auranya yang nggak terkalahkan itu nggak cuma terkait ke kemenangannya di setiap pertandingan, tapi juga dengan cara dia ngebawa dirinya dan kebrutalan yang selalu ada di setiap pertandingannya. Kekalahan dari Cena nggak akan menggagalkan momentum Gunther, tapi justru bisa jadi momen penting di karirnya. WWE bisa dengan mudah posisikan Gunther buat lakuin kisah redemption, penebusan, di mana dia ngerebut kembali dominasinya dan bahkan mungkin rebut kembali gelarnya di kemudian hari. Ini akan ngebuat Gunther tetap ada di panggung acara utama sambil membiarkan John Cena punya momen bersejarahnya. Selain itu, Cena jadi orang yang rebut kejuaraan kelas berat dunia, bahkan mungkin di WrestleMania 41 akan menguntungkan gelar itu. Sabuk ini memang masih muda, baru lahir tahun lalu, dan walaupun ada nama-nama besar kayak Seth Rollins, Drew McIntyre, Damian Priest, dan sekarang Gunther yang udah memegang gelar itu, gambaran John Cena mengangkat, memakai, dan mempresentasikan gelar itu tuh akan sangat bermanfaat bagi garis keturunan dan masa depan gelar itu. Seseorang seperti John Cena yang ingin menantang Gunther akan membuat gelar itu terasa sah, terasa penting, dan mengalahkan Gunther akan kasih banyak manfaat. Gunther udah seharusnya punya masa kejayaan yang kuat dan panjang. Tapi di tahun depan, masa kejayaannya akan berakhir karena John Cena. Sebagai kesimpulan, John Cena adalah pilihan yang tepat buat akhiri masa kejayaan Gunther sebagai juara kelas berat dunia. Pertandingan ini akan menjadi pertarungan yang klasik antara bintang lama melawan bintang baru dan akan menambah babak penting dalam karir John Cena yang udah legendaris. Pecahin rekor Ric Flair dengan kalahkan juara dominan kayak Gunther itu akan jadi cara yang tepat bagi John Cena buat akhiri karirnya di atas ring. Hal ini juga bisa ngangkat kejuaraan kelas berat dunia. Kasih gelar itu prestis yang udah pasti menguntungkan WWE secara keseluruhan. Mau kalian fans berat John Cena atau seseorang yang mulai menghargai kontribusinya terhadap bisnis ini adalah momen yang bisa tentukan era WWE berikutnya. Menurut kalian, apakah John Cena itu pilihan yang tepat buat akhiri kekuasaan Gunther? Atau adakah orang lain yang lebih kalian inginkan sebagai juara dunia kelas berat yang baru? Komen pendapat kalian di kolom komentar. Ya udah gitu aja video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 7.000 subscriber di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy. See you.